Emisi merujuk pada pelepasan dan pembuangan zat atau bahan ke lingkungan seperti atmosfer, air, atau tanah. Istilah emisi sering digunakan dalam konteks emisi gas rumah kaca, yaitu gas yang dilepaskan ke atmosfer sebagai akibat dari aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, pengolahan industri, pertanian, atau deforestasi. Emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan oksida nitrat dapat mempercepat perubahan iklim global dan mempengaruhi keseimbangan karbon di atmosfer. Oleh karena itu, pengurangan emisi gas rumah kaca menjadi sangat penting untuk memperlambat laju perubahan iklim dan memperbaiki keseimbangan karbon di atmosfer. Penebangan hutan menghasilkan emisi karena pohon yang ditebang akan melepaskan karbon yang tersimpan di dalamnya. Di sisi lain, hutan berfungsi untuk menyerap karbon dioksida. Karena itu, penebangan hutan juga membatasi kemampuan alam dalam mengurangi emisi di atmosfer. Sekitar 12 juta hektar hutan dihancurkan setiap tahunnya untuk lahan usaha, rumah, pertanian, hingga peternakan. Penggundulan hutan, pertanian, dan perubahan fungsi lahan lainnya menyumbang sekitar 1/4 dari emisi gas rumah kaca di dunia. Penebangan hutan menyebabkan emisi karbon dioksida atau CO2 karena pohon-pohon yang ditebang mengandung karbon yang tersimpan dalam kayunya. Ketika pohon ditebang dan dibakar atau membusuk, karbon yang tersimpan di dalamnya akan dilepaskan ke atmosfer sebagai CO2. Selain itu, kehilangan hutan juga akan mengurangi kemampuan hutan dalam menyerap CO2 dari atmosfer melalui proses fotosintesis yang dapat memperburuk masalah perubahan iklim. Oleh karena itu, penebangan hutan yang berlebihan dan tidak berkelanjutan sangat berdampak buruk bagi lingkungan dan keseimbangan ekosistem di bumi. Penting untuk memperhatikan dan mengurangi deforestasi dan mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Hutan berperan penting dalam menyerap karbon dioksida atau CO2 dari atmosfer melalui proses fotosintesis yang kemudian disimpan dalam tumbuhan dan tanah hutan. Hal ini disebut sebagai penyimpanan karbon dalam hutan atau carbon sequestration. Ketika hutan dikurangi atau hilang karena penebangan, kebakaran, atau konversi lahan, kemampuan hutan dalam menyerap CO2 juga akan menurun. Selain itu, ketika hutan dihilangkan, tanah hutan yang sebelumnya mengandung karbon dalam jumlah besar dapat teroksidasi dan melepaskan CO2 ke atmosfer, terutama ketika hutan ditebang dan terbakar atau ketika lahan hutan dikonversi menjadi lahan pertanian atau perkebunan. Oleh karena itu, menjaga keberadaan hutan dan mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan sangat penting untuk mengurangi emisi CO2 dan memperbaiki keseimbangan karbon di atmosfer. Menjaga keberadaan hutan dan mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan adalah kunci dalam mengurangi emisi CO2 dan memperbaiki keseimbangan karbon di atmosfer. Hutan berperan penting sebagai penyimpan karbon dan mengurangi deforestasi serta melakukan rehabilitasi hutan yang telah rusak akan membantu mengurangi emisi CO2 yang dihasilkan dari pembakaran atau pembusukan biomasa hutan.
Pengelolaan hutan yang berkelanjutan juga dapat meningkatkan kemampuan hutan dalam menyerap CO2 dari atmosfer. Pohon-pohon yang ditanam dan dijaga secara baik dapat tumbuh lebih besar dan lebih cepat menyerap karbon. Sementara tanah hutan yang sehat dapat menyimpan lebih banyak karbon. Selain itu, pengelolaan hutan yang berkelanjutan juga dapat membantu mencegah kerusakan lingkungan dan hilangnya habitat bagi flora dan fauna, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Oleh karena itu, menjaga keberadaan hutan dan mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan adalah langkah penting dalam mengurangi emisi CO2 dan memperbaiki keseimbangan karbon di atmosfer, serta mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Terdapat beberapa langkah penting yang dapat dilakukan untuk mengurangi emisi CO2 dan memperbaiki keseimbangan karbon di atmosfer, di antaranya mengurangi deforestasi dan mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan, seperti penanaman kembali hutan yang telah rusak atau dibuka, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan beralih ke energi terbarukan seperti energi matahari, angin, dan air. Meningkatkan efisiensi energi seperti menggunakan kendaraan yang lebih efisien bahan bakarnya, atau menggunakan teknologi hemat energi di rumah dan tempat kerja, memperkenalkan kebijakan pemerintah dan insentif yang mengurangi emisi CO2 seperti pajak karbon atau program perdagangan emisi. Mendorong pengembangan teknologi yang ramah lingkungan seperti kendaraan listrik atau sistem energi terbarukan. Mendorong pengurangan limbah dan pengelolaan limbah yang lebih baik untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari limbah yang terurai. Memperbaiki manajemen pertanian dan peternakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari aktivitas pertanian dan peternakan. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, kita dapat membantu mengurangi emisi CO2 dan memperbaiki keseimbangan karbon di atmosfer, serta memperbaiki keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Mengurangi deforestasi dan mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan sangat penting dalam mengurangi emisi CO2 dan memperbaiki keseimbangan karbon di atmosfer. Deforestasi yang terjadi secara besar-besaran menghilangkan kemampuan hutan untuk menyerap karbon dari atmosfer dan melepaskan karbon yang telah disimpan dalam tumbuhan dan tanah hutan. Penanaman kembali hutan yang telah rusak atau dibuka dapat membantu memulihkan kemampuan hutan dalam menyerap karbon dari atmosfer dan mengurangi emisi CO2 dari pembakaran atau pembusukan biomasa hutan. Selain itu, pengelolaan hutan yang berkelanjutan juga dapat meningkatkan kemampuan hutan dalam menyerap karbon dari biosfer. Ada beberapa cara untuk mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Di antaranya adalah meningkatkan kesadaran tentang pentingnya hutan dan perlindungannya melalui kampanye, edukasi, dan penyebaran informasi tentang manfaat dari hutan dan dampak negatif dari deforestasi. Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal seperti penebangan liar, penambangan ilegal, dan perburuan liar di hutan. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan dengan memberdayakan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan dan manajemen hutan. Meningkatkan investasi dalam pengembangan teknologi dan inovasi untuk pengelolaan hutan yang berkelanjutan, seperti teknologi pemantauan hutan jarak jauh dan teknologi untuk pengelolaan kebakaran hutan. Dengan mengurangi deforestasi dan mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan, kita dapat membantu memperbaiki keseimbangan karbon di atmosfer, serta memperbaiki keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.